Dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh PISA, Indonesia menduduki peringkat yang cukup membuat kita terkaget-kaget. Bagaimana tidak, Indonesia menduduki peringkat ke-6 pada kualitas pendidikan. Namun, bukan menjadi yang terbaik. Indonesia menempati peringkat ke-6 terbawah yang memiliki kualitas pendidikan terburuk. Dalam survei kualitas pendidikan yang dilakukan oleh PISA, Indonesia menempati posisi ke-72 dari 77 negara. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei yang dilakukan oleh PISA merujuk pada kemampuan membaca, matematika, dan sains. Pada kategori baca, Indonesia mendapat angka 371. Untuk matematika pada angka 379. Dan untuk kategori sains mendapat angka 396. Apakah hasil survei itu cukup penting untuk diperhatikan? Bukan perkara cukup penting lagi, ini tuh sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Bagaimana cara kita memperhatikannya? Melalui PISA ini. PISA ini tuh dibentuk oleh negara-negara yang ada di seluruh dunia ini. Nah, jadi gunanya PISA itu untuk mengevaluasi pendidikan. Nah, lalu kalau udah dievaluasi, PISA itu berguna juga bukan hanya untuk sekedar mentes seberapa hafal siswa terhadap suatu pembelajaran. Akan tetapi lebih dari itu untuk mengetahui apa yang akan diambil siswa setelah tamat dari sekolah untuk menjalani hidup bermodalkan pendidikan itu. Nah, lalu ketika kita melihat dan memperhatikan informasi-informasi tersebut, apakah pendidikan kita tuh sudah berjalan cukup bagus? Nah, kalau ditanya, sebenarnya pendidikan kita tuh sudah berjalan ya selayaknya. Kita lihat, oh pendidikan masih jalan gitu, nggak pernah berhenti. Tetapi itu bukanlah sesuatu hal yang bagus, karena kita belum paham sebenarnya kalau pendidikan kita itu membutuhkan perubahan ataupun membutuhkan evaluasi. Nah, lalu apakah kamu masih tetap percaya kalau pendidikan di Indonesia itu sudah cukup berjalan dengan baik? Dengan rendahnya peringkat yang diraih atau dicapai oleh Indonesia tentang pendidikan, itu kita perlu menanamkan satu pertanyaan. Satu pertanyaan itu yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam benak kita. Jadi, apa sih yang menjadi masalah dalam pendidikan di Indonesia? Itu satu pertanyaan yang pasti ada di dalam diri kalian atau dalam benak kalian. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan mencoba membahas terkait satu masalah yang cukup memiliki dampak penting dalam pendidikan. Dan kami juga akan mencoba memberi perspektif dari sudut pandang kami untuk mencoba memahami tentang hal apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kami mencoba mengangkat satu masalah pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai keberhasilan pendidikan di Indonesia saat ini lebih berorientasi pada nilai atau pada tingginya nilai yang diraih atau dicapai oleh peserta didik. Artinya gini, yang jadi permasalahan pendidikan di Indonesia itu karena pendidikan di Indonesia menjadikan nilai sebagai tolak ukur, sebagai capaian yang harus diraih oleh peserta didik, seperti itu. Menurut Neil deGrasse Tyson, sekolah mereward nilai dan IPK. Tapi sayangnya, kehidupan tidak mereward nilai ataupun IPK. Bisa kita pastikan bahwa nilai yang kita capai selama kita duduk di bangku sekolah ataupun bangku perkuliahan tidak memiliki keefektifan dalam kehidupan kita. Pastinya hal ini akan menimbulkan perdebatan bagi diri kita. Banyak sekali peserta didik yang sibuk belajar menghabiskan waktunya untuk meraih nilai yang tinggi. Dan bahkan tak sedikit juga dari mereka yang sampai bersaing dengan temannya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada pendidikan Indonesia? Apa sebenarnya tujuan dari pendidikan Indonesia?
Tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Setiap dari kita pasti memiliki perspektif yang beda-beda. Setelah mengetahui tujuan pendidikan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, dan dari saya sendiri, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu manusia menemukan keahlian atau skill untuk menjalani hidup. Bukan hanya sekedar kemampuan dalam pekerjaan, tetapi juga kemampuan dalam menghadapi kehidupan sosial. Nah, lalu apakah pendidikan yang sudah kita jalani ataupun yang sedang kita jalani ini tuh memenuhi semuanya? Nah, menurut si Neil deGrasse ini tuh mengatakan kalau sistem pendidikan itu belum mencapai tujuan dan pastinya juga belum memenuhi. Kenapa kok belum memenuhi? Ya, karena pendidikan itu masih berpatokan sama nilai. Jadi nilai itu sesuatu yang sangat penting di dalam pendidikan. Nah, jadi kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh publik di luar sana yang sangat terkenal meskipun dia itu tidak mendapatkan nilai yang tinggi, bahkan atau sama sekali gagal duduk di bangku sekolah, itu seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah setiap peserta didik berusaha mendapatkan nilai yang bagus dalam bangku sekolah dengan mengikuti semua hal yang diajarkan oleh sekolah. Dalam sekolah, semua dari kita dituntun untuk menguasai semua hal yang sama, kemampuan yang sama, dan pada bidang yang sama. Dan pada kenyataan yang sebenarnya, semua hal yang kita pelajari tidak terlalu relevan untuk tuntutan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya kita dapat ambil kasus mahasiswa jurusan keguruan yang setelah lulus pendidikan tidak melanjutkan karir pada bidang belajar mengajar dan justru lebih memiliki minat pada bidang perbankan. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapat saat menjadi mahasiswa yang sama sekali tidak diperlukan dalam dunia karir. Saat melamar pekerjaan, banyak pihak yang tidak akan menanyakan terkait nilai ataupun IPK yang sudah kita raih. Namun, mereka akan lebih berpusat pada skill yang kita miliki. Dan skill tersebut tidak akan kita dapatkan di bangku perkuliahan ataupun di bangku sekolah. Salah satu contohnya yaitu percaya diri. Banyak orang yang mampu dalam ilmu pengetahuan, tetapi tidak mempunyai mental untuk merealisasikan kemampuan tersebut. Banyak tokoh-tokoh yang sudah mencoba membahas hal-hal ini. Salah satunya adalah Pandji Pragiwaksono yang menceritakan tentang pengalaman anaknya yang duduk di bangku TK yang tidak ingin pergi berangkat ke sekolah. Buat gua, kepercayaan diri itu kunci sekali. Kadang-kadang lu ngeliat orang-orang yang nggak ada bakatnya, tapi kok kayak bisa ada di TV mulu. Udah si kampret pede doang aja modalnya udah. Kalau ini ada orang bakatnya luar biasa, nggak punya pede, nggak kemana-mana. Maka percaya diri itu kunci sekali. Nah anak gua yang namanya Dipo, itu pernah ada kejadian gua nggak pernah lupa. Abis itu pendidikan tuh jadi sesuatu yang nempel banget di kepala gua. Waktu dia TK, sekarang dia kelas 1 SD. Tapi waktu dia TK 0 besar, ada masanya dia nggak mau sekolah. Terus gua, Gamila, nanya sama dia, nggak pernah jawab, muter-muter ada aja jawaban yang ngeles-ngeles gitu. Sampai akhirnya dia bilang, gue inget banget, aku nggak mau sekolah, aku malu, yang lain udah bisa baca tulis, aku belum, aku goblok. Itu anak TK 0 besar. Anak TK 0 besar nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Emang dia nggak mesti bisa. Tapi beberapa SD yang ilegal tuh, ini ilegal nih, nggak boleh nih. Ujian masuknya tuh pakai baca tulis. Maka beberapa TK suka ngajarin, Dipo tuh nggak harus bisa. Masalahnya yang lain udah bisa dan dia mengalami pressure itu.
Dalam hal ini, kita bisa tahu bahwa masih banyak pendidikan yang menuntut setiap peserta didiknya untuk bisa mencapai sesuatu yang sama seperti peserta didik yang lain. Setelah banyaknya permasalahan dan materi yang telah kami jabarkan, apakah masih tetap keberhasilan pendidikan itu hanya berorientasi pada pencapaian nilai? Pastinya tidak. Di sini kami bakal mencoba menjabarkan apa sih yang bisa kita lakukan dan usahakan agar sistem pendidikan kita menjadi lebih baik dan tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai semata. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan peran orang tua. Orang tua merupakan sosok peran yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Dan jika orang tua memberikan motivasi yang baik pada anaknya, dapat dipastikan bahwa anak tersebut dapat atau mampu melakukan segalanya. Dan jika orang tua tidak memberikan atau menuntut nilai-nilai yang tinggi kepada anaknya, dapat dipastikan anak tersebut tidak akan memiliki batasan dalam melakukan hal-hal yang baru. Saran yang kedua yaitu tetap optimis. Dengan banyaknya problem dan permasalahan yang ada, kita harus mampu tetap optimis dan percaya kalau seiring berjalannya waktu, kita bisa dan mampu sedikit demi sedikit mengubah kualitas pendidikan Indonesia. Semuanya itu dimulai dari pola pikir kita atau mindset kita dulu. Kalau kita yakin, kita pasti bisa. Tapi kalau kita justru tidak meyakini perubahan yang akan kita buat, dapat dipastikan perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya, berani mencoba hal baru yang penting dalam hidup. Meski dari segi nilai kita tidak mampu, kita bisa mencoba semua hal yang kita inginkan. Tidak ada batasan saat kita punya kemauan, bahkan nilai yang rendah pun tidak mampu membatasi diri kita mencapai hal-hal yang mustahil buat kita dapatin. Yang keempat, yaitu berani mencoba hal baru yang nggak kita dapatkan di sekolah. Dengan penjelasan yang udah kami jabarkan, bahwa nggak semua pembelajaran yang kita dapatkan di sekolah itu berguna ketika kita sudah terjun dalam lingkungan yang lebih luas. Artinya lingkungan yang lebih luas ini misalnya di dunia pekerjaan. Nah, kita juga tidak boleh merasa cukup dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Artinya pembelajaran yang ada di sekolah itu hanya sebagai dasar ya. Kita juga harus mencari tambahan ilmu, tambahan pembelajaran yang ada di luar sekolah. Karena dari luar sekolah pun kita juga akan mendapatkan pembelajaran ataupun nilai-nilai yang suatu saat pasti akan berguna untuk di kehidupan kita dan juga di dunia pekerjaan gitu. Dan kita juga harus bisa punya skill-skill berguna lainnya yang pastinya kita tidak dapatkan di sekolah. Yang kelima, mencoba mengikuti kelas di luar kelas pendidikan formal. Kelas yang kita dapatkan pada pendidikan formal nggak akan cukup bagi kita untuk mempunyai bekal dalam menyiapkan diri menghadapi kehidupan selanjutnya. Kita harus punya basic lain yang membuat kita mampu mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Contohnya kita dapat mengikuti kelas tentang konsultasi, kelas yang berhubungan dengan kehidupan, kelas yang berhubungan dengan percaya diri, kelas yang berhubungan dengan public speaking, kelas yang berhubungan dengan pengenalan akan diri sendiri, dan masih banyak kelas-kelas lainnya yang dapat kita ikuti di luar jam pelajaran pendidikan formal. Kita tuh harus bisa memfokuskan pada diri kita sendiri, fokus kepada diri kita sendiri kalau kita tuh bisa mendapatkan pendidikan yang sebenarnya. Kita harus bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh pihak luar di sana. Nah, solusi berikutnya adalah menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang penting. Setidaknya kita bisa menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang penting. Kita nggak boleh melakukan hal yang biasa-biasa aja gitu. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari luar sekolah. Nah, sekian penjabaran yang bisa kami berikan. Dengan mengikuti hal-hal ini, kita akan mampu membawa perubahan terhadap pendidikan di Indonesia. Dan semua hal ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nilai memang salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan. Namun, keberhasilan pendidikan tidak bisa dilihat hanya kepada pencapaian nilai semata. Tidak berpatok kepada nilai bukan berarti kita bisa bermalas-malasan dan mendapat nilai yang buruk.
kita harus tetap mencapai standar pendidikan kita, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mencapai nilai seharusnya. Masih banyak pertanyaan ataupun hal yang belum dapat diselesaikan dalam pendidikan Indonesia. Dan kamu harus bisa menjadi orang yang mampu menjawab semua pertanyaan itu.